Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Ya, karena selalu semangat, coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oi, oi. Oi, oi. Iya, oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rival, pimpin doa. Siap. Doa dulu. Doa saya kepada Bu Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini ada yang tahu tanggal berapa ya? 10. Tanggal 10 November. Ada yang hafal nggak kalau hari ini tuh memperingati hari apa kita? Ya, Hari Pahlawan. Nah, biar kita mengenang jasa pahlawan, kita mengheningkan cipta dulu ya. Kita tundukkan kepala, kita baca surat Al-Fatihah dalam hati. Oke? Untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita tundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, berdoa agar para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Oke, terima kasih. Nah, tanpa perjuangan para pahlawan, kita bisa nggak sekolah seperti saat ini? Tidak bisa ya, karena berkat jasanya para pahlawan, dengan kita merdeka, kita bisa belajar dengan apa ini sekarang? Dengan nyaman, dengan tenang ya. Nggak ada lagi tuh kalau zaman dulu mau sekolah aja tuh banyak sekali yang suara-suara peperangan ya, suara tembakan ya, dan tidak tenang. Nah, sekarang setelah Indonesia merdeka tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Nah, itu ditetapkan sebagai hari merdeka kita berkat jasa para pahlawan. Ya, hari ini karena hari pahlawan, kita akan nyanyikan lagu dulu ya. Lagu nasional berjudul Maju Tak Gentar. Hafal? Hafal. Ibu minta satu orang, siapa yang mau pimpin maju ke depan? Siapa ada yang berani? Oke, Alfi, boleh Alfi maju ke depan. Ya, kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar dulu ya. Kalau Maju Tak Gentar kan dia lagunya semangat ya, jadi semuanya harus semangat. Boleh berdiri deh, boleh berdiri. Oke. Mulai. Ya, mari kita mulai nyanyi ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang,
majulah, majulah menang. Oke, terima kasih Alfi. Boleh duduk kembali ya. Terima kasih Alfi. Ya, baiklah. Hari ini Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Andini. Ya, Andira. Ahmad Zidan. Alfi Syahri. Ardita. Bayu. Dinar. Rival. Felisa. Febriansyah. Gendis. Naura. Aryan. Ridho. Raihan. Septia. Bulan. Zaira. Ya, Kenas. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini kemarin itu kita belajar apa ya? Masih ingat nggak? Apa, Bayu belajar apa? Iya, tentang lingkaran. Nah, coba di sekitar kita itu ada benda apa saja ya? Yang berbentuk lingkaran, ada jam. Ada apa lagi? Ada kipas. Ada apa lagi? Ya, itu media ibu. Ya, ada lagi nggak? Koin. Coba dibuka tasnya, dikeluarkan barang-barangnya. Ada nggak ya yang berbentuk lingkaran? Oke. Oke, itu. Apa itu koin ya? Coba Ibu lihat. Ini koin berbentuknya lingkaran. Lingkaran itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran itu termasuk bidang datar atau bidang ruang, bangun ruang? Ya, bidang datar ya. Ini ada yang bawa susu kamu. Oke, ini bentuknya apa? Tabung. Apakah tabung termasuk lingkaran? Ya, di tabung ini ada bagian yang berbentuk bidang datar lingkaran. Apanya yang ditabung bentuk lingkaran? Tutup dan alasnya. Oke, ini kayaknya udah prepare banget buat belajar hari ini ya. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu nih ya. Kan kemarin kita sudah tahu nih apa saja unsur-unsur lingkaran, tapi belum Ibu jelaskan ya jenis-jenisnya ya, macam-macamnya lingkaran itu apa. Nah, sekarang coba kita buka dulu bukunya. Boleh dibuka buku tulisnya ya. Ya, bukunya dibuka dulu ya. Nah, kira-kira selain yang ada di sini, apa saja yang bentuknya lingkaran di luar sana? Ban apa? Ban motor, ban mobil. Kenapa ban motor, ban mobil itu bentuknya lingkaran? Ya, kalau tidak lingkaran, contohnya kotak, dia susah untuk bergerak ya. Nah, kemarin kan sudah belajar juga sifat-sifat lingkaran itu salah satunya adalah memiliki simetri putar lebih dari satu atau tak terhingga ya, bisa berapa saja. Makanya kita itu menggunakan kendaraan menggunakan lingkaran dalam bentuk bannya ya, bannya berbentuk lingkaran. Kebayang nggak tuh kalau bannya berbentuk segi empat? Nah, mungkin jalannya akan seperti itu ya, karena segi empat memiliki simetri putar yang tidak banyak. Kalau lingkaran, dia memiliki simetri putar yang tidak terhingga. Makanya ban-ban yang ada di kendaraan menggunakan bentuknya lingkaran. Nah, itu salah satunya ya. Selain itu, selain ban, ada apa lagi? Apa? Kalian pernah ke pasar malam nggak? Pernah. Pernah. Kincir angin. Nah, kincir angin.
Apa namanya yang besar itu? Coba diputar. Nah, itu juga bentuknya lingkaran. Coba kalau kamu diputarnya kotak gitu ya, dia mungkin tidak akan bisa berputar ya. Nah, itu salah satu manfaat dari lingkaran ya untuk menggerakkan sesuatu. Contohnya kendaraan, ya alat-alat seperti komedi putar dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk di sekitar kita juga ada lingkaran seperti jam ya, walaupun banyak juga jam yang bentuknya bervariasi, tapi lebih sering bentuknya lingkaran. Oke, pembelajaran hari ini ya, kita akan mengamati unsur-unsur lingkaran ya dari PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Nah, setelah itu kalian akan Ibu bagikan media lingkaran dan kalian menganalisis apa saja unsur-unsur lingkaran. Setelah itu dicatat dan diskusikan. Nah, setelah itu kita akan mengamati video tentang hubungan antara pi, keliling, dan diameter. Nah, kemarin kan baru sampai jari-jari dan diameter ya. Nah, kita akan belajar tentang hubungan keliling lingkaran. Ini kan bentuknya lingkaran nih. Lingkaran kan punya apa namanya sisi-sisi yang luar ya. Satu sisi yang luar itu bentuknya lingkaran, keliling lingkaran ya, hubungan pi keliling lingkaran dengan apa yang ada di tengah sini yang melewati titik pusat. Ya, diameter. Oke. Baiklah. Setelah itu kalian akan membuktikan ya, menemukan perkiraan nilai pi pada benda-benda yang sudah dibawa tadi. Lingkaran ya, bentuk-bentuk lingkaran dengan menggunakan tali yang Ibu sediakan. Nah, setelah itu kalian juga akan membuat kreasi berbentuk lingkaran dari origami. Sudah bawa origaminya? Sudah. Oke, nanti dipersiapkan ya. Sekarang silakan simak dulu ya. Ibu punya gambar nih. Tada. Gambar ngapain ya dia ya? Sedang bersepeda. Coba Ibu minta tolong Andin dibaca. Car Free Day. Anton mengamati pengunjung yang membawa sepeda. Kemudian bertanya kepada ayah, mengapa roda sepeda bisa berputar? Kemudian Anton bertanya kembali, bagaimana mengetahui keliling dari roda sepeda? Nah, oke. Ini ada sebuah cerita ya, sebuah cerita yang Ibu tampilkan. Biasanya kalau hari Minggu kalian jalan-jalannya kemana nih? Ke rumah nenek, ke Setu. Ada yang ke Car Free Day sama kayak Anton? Ada. Maksudnya ke tempat jalan-jalan pasar pagi. Ya kalau nggak tahu pasar Car Free Day ada. Ya Ardita. Ardita kalau ke Car Free Day naik apa? Naik motor ya. Ada yang naik kendaraan lain? Kamu naik apa? Naik sepeda. Kamu? Sepeda juga. Sama seperti Anton. Nah, kalau Car Free Day ini biasanya dia bebas kendaraan bermotor. Mungkin tadi Ardita diparkir dulu motornya terus dia jalan kaki. Biasanya seru tuh kalau hari Minggu kita jalan-jalan ya ke pasar pagi sambil menghirup udara segar ya bersama keluarga. Nah, banyak banget kata Anton yang menggunakan sepeda ya. Sepeda itu bannya berbentuk lingkaran. Nah, Anton bertanya, mengapa roda sepeda itu bisa berputar? Kenapa? Ada yang tahu kenapa bisa berputar rodanya? Kenapa? Kenapa rodanya bisa berputar? Ya, karena berbentuk lingkaran. Kalau rodanya berbentuk kotak tidak bisa berputar. Oke, Andin bagus ya. Nah, selanjutnya Anton juga nanya lagi sama ayahnya, bagaimana mengetahui keliling dari roda sepeda? Nah, kan roda sepeda itu berputar. Nah, keliling itu apa sih yang dimaksud dengan keliling? Nah, yang dilalui oleh pinggiran dari ban sepeda tersebut. Baiklah, gimana ya caranya ya? Nah, kita cari tahu dulu nih unsur-unsur dari lingkaran. Nah, Ibu akan tampilkan PowerPoint ini ya.
Oke, yang pertama Ibu slide-kan saja ya. Kita langsung ke unsur-unsur lingkaran. Nah, apa saja ya unsur-unsur lingkaran itu? Tadi yang pertama udah ada tuh. Nih. Oke, yang pertama ada nih. Nah, Ibu copotin dulu nih ya. Yang pertama ada di tengah-tengah sini, namanya apa? Titik pusat. Coba kita lihat. Ya, pusat lingkaran ada di tengah-tengah, titik pusat. Biasanya dilambangkan oleh huruf apa? O ya. Nah, ini titik O itu disebut titik pusat. Nah, Ibu juga akan gambarin nih biar lebih besar. Gambar lingkaran yang lebih besar. Karena itu kurang besar. Ibu coba gambarin lingkaran. Ya, ada yang mau pakai jangka Ibu? Besar sekali ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini berbentuk lingkaran. Nah, yang Ibu pegang ini benda apa ya namanya? Jangka. Biasanya jangka digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, tadi Ibu sudah taruh ini di sini. Nah, ini yang ditaruh di sini adalah titik pusat atau di situ tulisannya adalah O ya. Baiklah. Ibu tulis juga di sini titik pusat. Dengan O. Selanjutnya, selain titik pusat ada apa lagi ya? Ada diameter. Nah, ini ada jari-jari dulu. Sebelum diameter ada jari-jari. Nah, jari-jari menghubungkan titik pusat ya ke titik lingkaran yang lain, ya. Nah, ini jari-jarinya di titik P. Jadi, yang dimaksud dengan jari-jari adalah garis O dan P. Selanjutnya ada apa lagi? Busur ya. Busur itu, nah ada yang bisa nunjukin busur yang mana? Nah, busur itu adalah garis lengkung ya, garis lengkung yang ada di sisi-sisi ini. Nah, garis lengkung yang ada di sisi-sisi ini ya. Nggak cuma sisi ini aja ya, semua sisi yang ada di lingkaran itu disebut busur. Nah, ya. Ini juga ada ya, busur. Nah, ini Ibu buatnya di bawah. Selanjutnya ada apa lagi ya? Selanjutnya ada tali busur. Nah, tali busur. Nah, di sini tali busur yang ini ya. Nih. Dia biasanya menghubungkan antara busur dengan busur. Oke. Nah, ini yang disebut tali busur. Ruas garis yang menghubungkan sebarang 2 titik pada lingkaran. Ini sebarang 2 titik pada lingkaran ya. Selanjutnya ada lagi. Nah, ini baru diameter. Diameter itu apa ya? Garis yang melewati titik pusat. Pinter. Nah, ini ya. Diameter biasanya dia melewati titik pusat. Ya, perbedaan antara tali busur dengan diameter. Ada yang tahu? Perbedaan tali busur dengan diameter kan sama-sama garis panjang tuh. Perbedaannya apa, Aryan? Tali busur dengan diameter. Ada yang tahu? Ya, bagus ya. Kalau diameter melewati titik pusat, kalau tali busur tidak melewati titik pusat.
Oke, ada lagi yang disebut apa ini? Juring. Jadi juring itu adalah bagian yang berada di antara dua jari-jari. Nah, dua jari-jari. Ini jari-jari nih, Ibu jari-jari satu. Terus Ibu bikin jari-jari lagi. Nah, ya. Bikin jari-jari lagi ya. Nah, ada dua jari-jari, ada jari-jari ini Ibu tulis R deh. Jari-jari OR, OP. Ini Ki dan Oki. Jadi ini disebut juring. Ini juga disebut juring ya. Ini juga juring ya. Jadi juring tidak hanya berbentuk seperti pizza ya. Ini seperti pizza kan ya. Nah, ini salah satu contoh dari bentuk juring. Nah, Bu, sebagian yang lainnya juga apa Bu namanya? Yang lainnya juga juring. Cuma yang membedakan ini juringnya bentuknya kecil. Yang sisanya adalah juring yang besar. Nah, selanjutnya ada yang namanya tembereng. Tembereng itu yang ada di sini ya. Nah, bidang yang ini ya, ini disebut tembereng. Nah, tembereng. Atau Ibu punya ini. Nah, bentuknya kayak apa ya? Kayak gunung. Gunung lingkaran ya. Oke, tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur ya. Baiklah, sekarang kita kan sudah belajar tadi unsur-unsur lingkaran. Ada apa aja tadi yang pertama? Ada titik pusat. Ada apa lagi? Diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, dan tembereng. Nah, itu tadi unsur-unsur dari lingkaran. Ternyata lingkaran itu punya unsur-unsur ya, Bu? Iya. Kalau di kelas sebelumnya kan kalian belajar hanya bentuk-bentuknya saja ya. Bidang datar ada lingkaran, ada apa lagi? Segitiga, segi panjang, persegi empat. Nah, sekarang kita belajar lingkaran dengan unsur-unsurnya. Oke, Ibu akan setelkan video ya. Bagaimana hubungan antara pi, keliling, dan diameter. Boleh dicatat hal penting yang ada di dalamnya ya. Siapkan buku catatannya. Waktu kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Jam juga dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran berikut. Ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Lakukanlah percobaan berikut. Siapkan minimal 3 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, menggunakan benang dan penggaris. Kamu bisa mengukur benda berupa spidol, kaleng, botol, atau benda lainnya. Lilitkan benang pada benda berbentuk lingkaran. Ukurlah panjang benang dengan menggaris. English is my second language. As a vlogger, I do social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes Kamu akan menemukan keliling lingkaran. Ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya. Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipatlah guntingan benda menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama.
Oke, ini tadi contohnya kita akan membuktikan ya hubungan antara keliling, Misalnya di sini pi, adalah dan benda diameter. spidol, Nah, ini contohnya botol, ya, dan contoh kaleng. pengisiannya. Spidol memiliki keliling lingkaran 11 cm dan diameter lingkaran 3,5 cm. Botol memiliki keliling lingkaran 22 cm dan diameter lingkaran 7 cm. Kaleng memiliki keliling lingkaran 33 cm serta diameter lingkaran 10,5 cm. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Jika keliling lingkaran sama besar, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran sama besar, maka diameter lingkaran juga semakin besar. Yang kedua, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Jika keliling lingkaran semakin kecil, maka diameter lingkaran juga semakin kecil. Sekarang, cobalah kamu hitung perbandingan keliling dan Nah, diameter. ini akan kita perbandingkan ya antara keliling dan diameter. Maka Spidol keliling ketemulah lingkaran adalah nilai 11 cm pi ya. dan diameter 3,5 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameternya adalah 11 banding 3,5 atau 11 bagi 3,5, yaitu sama dengan 3,14. Begitu juga dengan botol. Botol memiliki keliling lingkaran 22 cm dan diameternya adalah 7 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameternya adalah 22/7 atau sama dengan 3,14. Kaleng juga demikian. Kaleng memiliki keliling lingkaran 33 cm dan diameternya adalah 10,5 cm. Sehingga perbandingan antara keliling dan diameter kaleng adalah 33 banding 10,5 atau sama dengan 3,14. Berapakah hasil perbandingan keliling dan diameternya? Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K. Diameter lingkaran D kecil, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Oke, ini tadi penjelasan video mengenai perbandingan keliling lingkaran dan diameter. Nah, kenapa sih Bu kita harus membandingkan keliling dan diameter? Nah, untuk ini keliling, terus diameter. Nah, kan kalau misalnya segi 4 atau persegi, dia punya 4 sisi ya. Jadi kalau misalkan mau cari keliling, kita tinggal kalikan saja sisinya. Ya, tinggal jumlahkan saja sisinya ya, maaf. Tinggal jumlahkannya aja sisinya. Nah, kalau lingkaran, dia kan hanya memiliki satu sisi. Nah, dia perbandingannya, sisinya itu adalah keliling dari lingkaran. Dan mempunyai diameter, garis diameter. Makanya ada perbandingan antara keliling dan diameter yang disebut nilainya apa tadi? Nilainya apa? Ini pi ya. Nilai pi itu akan selalu ada ya. Nilai pi itu akan selalu ada ketika kita menghitung keliling. Ya. Lalu apa lagi? Luas. Ya. Luas. Lalu ini untuk lingkaran ya, keliling dan luas. Biasanya lambangnya K dan L. Ada lagi kalau udah dibangun seperti ini apa namanya nih? Tabung ya. Tabung juga tetap kita menggunakan perbandingan nilai pi. Nah, perbandingan nilai pi tadi ada berapa aja? Ada 2 perbandingan nilai pi. Ada ya 22/7 dan 3,14. Sebenarnya 3,14 itu adalah pembulatan ya, karena hasilnya dari 22/7 itu
3,14 sekian ya. Jadi dibulatkan menjadi 3,14. Nah, untuk mencari hitungnya, Bu, kita pakai yang mana, Bu? Pakai 3,14 atau pakai yang 22/7? Nah, untuk menghitung keliling, kita tinggal cari saja. Kalau kelipatannya 7, kelipatan 7 ada apa ya? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan lain sebagainya. Itu kelipatan 7. Kalau kelipatan 7, kita tinggal ambil saja. Mau cari keliling atau luas, pakai 22/7. Tapi kalau selain kelipatan 7 itu angkanya berapa saja? Nah, selain angka 7 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Selain 7, itu menggunakan 3,14. Nah, sekarang kita akan membuktikan. Coba sekarang duduknya boleh berkelompok. Ya, duduknya boleh berkelompok. Ya. Ya. Bawa aja. Oke, agak dikesanain dikit. Nah, boleh. Ini kelompok berapa? Ini waktu 8. Kan 4 kelompok. Ayo. Oke, sudah duduk berkelompok. Sudah ya. Coba yang sebelah sini geseran lagi ke sini. Geseran ke sini. Ini geseran lagi ke sini. Geseran lagi munduran Zaira. Nah. Ya, sudah disiapkan benda-benda yang berbentuk lingkaran. Boleh ditaruh di atas meja ya, bentuk lingkarannya. Benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ya. Ibu akan bagikan LKPD per kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Nah, ini akan Ibu bagikan ya talinya untuk mengukur keliling lingkaran dari benda-benda yang kalian bawa.
Ini kan udah ada jam. Jamnya satu aja. Oh, satu aja. Terus satu lagi cari benda yang berbentuk lingkaran ya. Ini cermin. Apa lagi? Cari lagi. Ini. Ada apa lagi? Tutup toples. Apa lagi? Bawa apa kamu? Coba keluarin. Bawa ban. Oke, nggak apa-apa lah. Taruh aja di sini. Oke, nanti ini pakai 3 ya. Ada ban, ada apa namanya? Gelas ya. Gelasnya bagian atasnya dan tutup toples. Salah satu aja. Jadi 3 ya barangnya ya. Nah, ini apa aja? Tutup toples. Ada lagi. Koin, ada koin nggak? Oh, tutup toples semua ya udah. Berarti tutup toples warna hijau, tutup toples warna kuning dan tutup toples warna orange ya, ini talinya. Ya, penggarisnya udah penggarisnya. Ini apa aja? Tutup galon. Terus tutup kaleng dan 3 aja. Ini terlalu kecil. Dan tutup toples aja nih ya. Oke, 3 ya. Oke, sebelum kerja dan diskusi, Ibu akan jelaskan dulu ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik, ya. Sebelum kalian menghitung atau membuktikan perbandingan antara keliling dan diameter, kalian gambar dulu nih. Ada LKPD ya. Tembereng, juring, tali busur, jari-jari, dan diameter. Nah, ada yang gambar, ya, ada yang gambar, ada yang mencari perbandingan keliling. Nah, tulis misalnya nih, Ibu pinjam ya. Pinjam. Oke, ini karena rival bawa ban, Ibu pakai ban deh ya. Rival mau mencari keliling ban, ya. Nah, ini taruh begini ya. Nanti kerjasama sama temennya buat pegangin. Nah, sampai di sini. Kalau udah di sini, rival beri tanda dan diukur. Pakai penggaris ini berapa senti. Nah, dicatat. Tulis ban apa ini? Ban sepeda berapa sentimeter. Nah, lalu kalian cari juga ini apa namanya? Diameternya ya, pakai penggaris. Oke? Nah, karena penggarisnya cuma 30 cm ya dihitung ya bagaimana bisa sebisa-bisa kalian. Ya? Ada yang mau bertanya tentang pengisian LKPD dan diskusi? Sudah paham? Apa? Gambarnya di buku. Ini di sini aja ya gambarnya ya. Ya, tembereng gambarnya seperti apa. Nah, biar gampang dikasih titik pusat dulu ya. Titik pusat dulu jadi biar gampang ya. Oke, ini juga akan Ibu bagikan ya. Media bantuan buat kalian biar mudah. Silakan bagi-bagi tugas. Nanti hasilnya akan didiskusikan. Hasilnya akan didiskusikan. Nah, ini untuk mencari unsur-unsur lingkaran ya. Hasilnya akan didiskusikan dan dipresentasikan ke depan. Jadi silakan bagi-bagi tugas. Nanti mau presentasi siapa yang bergantian presentasinya ya. Ya, saling membantu ya. Ini kan licin tuh. Jadi ada yang pegangin. Oke. Satu-satu diukurnya. Nah. Karena yang satu menggambar, jadi yang ukurannya dicatat di buku tulis dulu ya. Oke. Nah, diukur. Boleh dikasih tanda pakai pulpen ininya biar mudah hitungnya. Nah, cakep. Nah, dicatat dulu ya ukurannya di buku tulis, nanti baru dipindahkan ke LKPD.
Nah, ini dari ujung dulu. Nah, bagus. Nah, dibuat dulu titik pusatnya ya. Oke. Oke, sudah? Oke, di gambar lingkarannya jangan lupa di titik pusatnya ditulis huruf O ya. Kanan kirinya boleh dikasih huruf ya, Peki gitu ya. Ya, berarti ditandain gimana caranya. Nah, sampai sini terus berarti ditambah kan? Ya, gitu. Berarti ditambah kan tadi 30 sampai sini. Ya kan? Nah, ini berarti ditambah 16 setengah ya. 16 setengah bisa. Jadi nanti 30 tambah 16 setengah berapa? 30 tambah 16 setengah. 46 setengah ya. Jadi keliling apa tadi? Toples, tutup kaleng. Nah, tulis dari tutup kaleng dicatat dulu 46,5 cm. Udah 85. Udah 80 cm. Terus yang lainnya udah? Yang masuk diameter itu mana? Diameter ini. Itu. Ini kalau jam kan udah ada titik pusatnya kan? Tinggal kamu hitung aja. Ini. Nah, ini berapa tuh sampai pojok sini? 20. Nih, pojok sini. 23,24 ya. Ada 24 cm. Berarti diameternya 24 cm. Ya. Ya, apalagi kalau jam itu mudah ya, dia udah titik pusatnya udah ada kalau jam. Apa? Itu tadi. Pegangin, Jidan pegangin. Nih, pegangin. Bayu pegangin sampai ke tadi Ardita udah ngukur. Belum ya, Bu. Nah, ini sampai sini. Kamu kasih batas, kasih tanda pakai pulpen. Ya, nah baru dihitung. Ini panjangnya berapa? Berarti panjang dari sini merupakan keliling dari tutup toples ya. Ya, tandain. Titik pusatnya apa? Pakai huruf O. O, P, Q, R, S. Iya, atasnya aja yang diukur. Kenapa? Misalnya kan ini udah nemuin di diameternya. Tinggal nemuin titik pusatnya. Apa enggak? Enggak, langsung aja. Kan ini diameternya nih. Ditulis diameternya berapa. Tadi ini kelilingnya berapa sentimeter? 100 berapa tadi? Hah? 134. Diameternya kamu hitung berapa tadi? Diameternya tadi 46. Ya, ditulis. Ya, tulis dong, tulis. Ya, tulis di LKPD. Ditulis di sini juga boleh dulu. Ya. Kalau gambar tembereng kan itu dia bidang ya. Nah, kalau tembereng itu karena bidang, berarti bagian yang digambar harus diarsir. Atau kalau kalian bawa pensil warna atau spidol warna boleh diwarnai ya.
kalau menggambar tembereng. Tembereng, juring, nah itu kan bidang ya. Makanya tadi pakai pensil dulu, apa? Jadi kalau kurang berarti ditandain dulu 30 sampai sini, ya. Nah, terus kamu ukur lagi dari 1. Oh iya, bisa kan? Iya. Nah, berarti nanti 30 ditambah. Oke? Kenapa? Ini pembedaannya keliling dibagi diameter 85 dibagi 24 cm ya. Bener nggak tuh 3,14? Kan kita mau membuktikan ya nilai pi. Boleh bantu temannya, saling bantu. Ya. Ya boleh, mau di atasnya boleh bawahnya, tapi yang penting dikasih keterangan ya, bawah gelas gitu ya, kalau nggak atas gelas. Nama bundanya apa? Ini berapa? 23 cm. Ya, betul. Nggak dikasih tanda. Boleh. Nah, ini nanti dicatat. Tadi benar-benar udah dicatat. Nah, kalau dicatat, ditaruh di sini. Udah diukur semuanya. Nah, kalau udah diukur, kalian bagi ya. Antara keliling dan diameternya kalian bagi sama seperti tadi ya contohnya. Ya, jadi ketemu nggak tuh? Bener nggak 3,14 ya? Hmm. 3,5. Ini 28 3, 10. 3 24 kali 3 berapa? 72 3. Oke, 130 bagi 24. Ya, mendekati. Oh iya, betul ya. Ya, berarti mendekati kira-kira segitu ya. Ya, tembereng.
Enggak usah. Ya, diarsir. Oke, itu boleh. Boleh pakai pewarna. Udah. Udah, tinggal ditulis. Nah, ini kan udah ada, udah ketemu kan? Ya, betul. Berapa hasilnya? 33 dibagi 10,5. Itu tadi hampir sama tuh. Di situ 33 dibagi 10,5 itu 10,9. Ya, kurang lebih 3,14 ya. Iya. Coba, ada yang udah dibandingin? Ya, dihitung dulu ya. Dihitung dulu. Iya, dibandingin. Dibandingin itu artinya dibagi dulu ya. Secara keliling dan diameter dibagi. Berarti ini 134 dibagi 46. Dibagi ini 46. Ya, kan ini keliling dibagi diameter. Nah, berapa hitung? Ya, 46 kali 3 berapa? 46 kali 3 berapa? Lagi praktek. Bang. Berapa? 130. Ya, berarti dapat tuh 3, berapa? Sisanya dari berapa? Nah. Ya, antara berarti kurang lebih 3,14-an ya. Iya. Pilihnya. Tadi diameternya berapa? Udah dicari belum diameternya? Ya, dicari dulu. Tadi tutup kaleng mana? Garisnya mana? Nah, dihitung. Nih, berapa diameternya? Berapa ini? 5? Iya, 5 ya. 15 ini. 15. 15,0 atau gimana? Iya, 15 aja. Nah, ini tinggal ini dibagi ini. Berapa hasilnya ya? Oke. Nanti sudah ini? Meter. Nomor 3. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, nah kita sekarang akan membuat kreasi ya berbentuk lingkaran. Boleh dikeluarkan origaminya. Ya, 2 lembar saja. Warnanya beda deh biar bagus ya. Ibu mau warna merah sama biru. Ya, 1 orang 2 origami tapi ukurannya sama ya origaminya ya. Ya. 1 orang 2 origami berbeda.
warnanya, tapi ukurannya sama. Nah. Bebas, pokoknya beda aja biar nanti kita berkreasi ya. Ya, 2. Kalau udah, yang udah jadi setengah lingkaran dua-duanya kalian satukan ya, lem lagi. Disatukan jadilah seperti lingkaran ya. Oke, kalau udah bikin 2, boleh disatukan. Jadi udah selesai? Ini ya, ya, makanya lanjut sedikit aja. Kalau dia banyak-banyak kita basah dan lama-lamanya. Ya, ini udah jadi. Yang sudah juga. Siapa yang sudah? Belum. Kalau udah. Jadi setelah ini silakan presentasi ya, satu kelompok saja. Ya, hasil yang terjadi. Ya, boleh. Itu jadi hitam pink. Blackpink, oh Blackpink. Blackpink begitu. Udah? Ya, ada yang kesulitan. Ini yang mulai sedikit aja. Ini Kenas sudah Kenas.
Kunci lah. Oke, kita presentasi ya. Satu kelompok, silakan kelompok satu boleh maju ke depan. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Tepuk tangan kelompok satu. Ya, sama hasil karyanya tadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Coba silakan dipaparkan unsur lingkarannya di gambar ada apa saja. Ya, boleh sambil ditunjukin ke teman-teman ya. Teman-temannya yang lain sambil dikoreksi betul atau tidak ya. Yang pertama ada yang kedua ada gunting, yang ketiga ada tali besar, yang keempat ada jari-jari, dan yang kelima ada diameter. Oke, ya, coba ditunjukin. Ada yang beda? Ada yang berbeda? Sama semua ya untuk gambar unsur-unsur lingkarannya ya. Baik. Sekarang coba dipresentasikan hasil perhitungan perbandingan keliling dan diameter. Tadi hitung apa saja, Bu? Nomor bendanya tadi ada ban sepeda dan ukuran kelilingnya 134 cm. Ukuran diameternya 46 cm. Perbandingan dan hasilnya adalah 3,14 cm. Lalu yang kedua ada gelas bagian atas. Ukuran kelilingnya ada
cm dan diameternya adalah 7,5 cm. Hasil perbandingannya adalah 3,14. Oke, hasilnya 3,14. Apakah semuanya sama? Ada yang bukan 3,14 perbandingan keliling dan diameternya? Ya. Oke. Selanjutnya boleh ditunjukin hasil karyanya. Tadi udah dapat keliling sama diameternya? Ya. Nah, Oke. Kesimpulannya ada yang menyimpulin, silakan Pipa boleh disimpulin. Sebenarnya yaitu semua yang keliling semua itu adalah dibuat 3,14. Ya, jadi perbandingan keliling dan diameter sudah dibuktikan ya, semuanya sudah dihitung yaitu 3,14. Baik, terima kasih. Boleh salam dulu ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman buat kelompok 1. Ya, nggak apa-apa ya, masih grogi-grogi. Nanti kita belajar lagi untuk presentasi ya. Bagaimana tadi perhitungannya? Apakah sama semua perbandingan antara keliling dan diameternya 3,14? Coba kelompok 2 sama hasilnya 3,14. Beda. Oke, sama ya 3,14. Yang ini kelompok 3 sama 3,14 juga. Ada yang beda? Ya tadi ada ya, ada yang mendekati 3,2 ya, 3,20 ya, mendekati ya. Nah, mungkin tadi keliling dan diameternya perhitungannya ada yang kurang tepat. Nih bagaimana? Sama semua perhitungannya 3,14. Nah, nanti belajar lagi ya. Oke, baiklah. Tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur dari lingkaran, lalu sudah membuktikan perbandingan antara keliling dan diameter adalah nilai yang disebut apa? Nilai apa tadi? Nilai P, yaitu 3,14 atau 22/7. Ya, biar nggak tegang kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya menghadap ke depan ya. Kita ice breaking dulu. Boleh menghadap ke depan. Ada yang mau pimpin? Senang? Oke, Bayu. Yang lainnya boleh dirapiin pada posisi semua. Boleh. Hah? Sama siapa? Oke, boleh sama Alia. Oke. Ikutin Bayu yang Alia ya.
dari lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Naura aja nih, Naura itu. Apa aja Naura? Ya, untuk melihat boleh. Ya, tepuk tangan buat Naura. Bukunya udah Naura mau warna apa? Warna pink, ungu, orange, biru, pink. Mau ini warnanya di sini. Oke, terima kasih Naura. Tepuk tangan buat Naura. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Mantap, mantap. Satu lagi deh pertanyaan ya. Siapa yang bisa tunjukkan mana? Ya, tunjukkan di sini ya. Gampang banget ini ya. Siapa yang bisa tunjukkan ini mana yang disebut? Yang disebut dengan juring. Coba kita sebelah sini gimana juring? Ya, seperti bisa. Yang ini ya, yang ini juga boleh. Oke, tepuk tangan buat Kena. Kawan apa Kena? Oke, tepuk hebat buat Kena. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Mantap, mantap. Jos ya, baiklah. Kalau yang kembali sudah kita lalui, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Ada 5 soal. Ditulis namanya. Sudah? Oke, berarti udah paham ya. Kalau sudah boleh ketua kelompoknya dikumpulin ya soal evaluasi beserta LKPD-nya ya. Kelompok 2 udah? Ya, baiklah, karena sudah selesai semuanya, sudah evaluasi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Lagi senang. Kenapa nih dok senang? Origamnya kembaran semua. Ya nggak apa-apa ya, kita belajar sambil berkreasi hari ini ya. Banyak sekali manfaat dari lingkaran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi selain karena kita sudah sering melakukannya, sudah sering menjumpainya bentuk-bentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus mempelajari apa saja unsur-unsur yang ada dalam lingkaran dan juga bagaimana sih cara mencari luas, keliling ya. Lebih tepatnya adalah menemukan dan membuktikan nilai V pada lingkaran. Oke, karena sudah selesai, boleh dirapikan bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Hasil karyanya nanti kita tempel aja di dinding ya. Jadi boleh ditaruh di bukunya dimasukkan ke dalam tas.
Oke, yuk kita siapkan dulu berdoa. Oke, yuk disiapkan. Ritual. Boleh disiapkan ya ritual ya. Silakan Duduk siap. Mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Pulangnya hati-hati. Salam buat orang tua. Nanti boleh ya bergantian sambil juga namanya hasil karya ditempel di sini. Ya, terima kasih dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.